konteks personal juga kenapa penerjemahan buku ini penerjemahan buku ini saya lakukan dan kerjasama juga dengan Kang Hadi ketika menerbitkannya. Pertama, jadi waktu itu tahun 2018 saya diarahkan oleh guru saya untuk ikut itu yang ini bisa mute nggak? Oke. Nah, jadi ini momen ketika ada pelatihan 6 hari di pesantren di Sukarini. Tes. Masuk. Bisa ya? Kang Devi, saya lanjut ya? Lanjut, San. Oh iya, punten. Nah, ini jadi momen, ini ada profesor dari kelahiran Palestina, beliau lahir di jalur Gaza, sampai usia remaja di jalur Gaza, lahir di tenda pengungsian, kemudian usia 17 atau 18 tahun itu migrasi hijrah gitu, migrasi ke London, ke Britania Raya lah, sampai selesai S3 di sana, memang jadi warga negara, paspornya paspor Inggris, kemudian mengajar di kampus-kampus di Turki, sekarang tinggalnya di Turki. Namanya Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi, beliau profesor di bidang guru besar hubungan internasional, dan spesialis beliau itu studi Baitul Maqdis namanya, studi Baitul Maqdis. Dan ketika saya ikut training ini selama 6 hari di pesantren Iskarima di Jawa Tengah, beliau menawarkan pandangan baru terhadap dinamika penjajahan di Palestina oleh Israel dan pemetaan pembebasannya. Itu. Jadi Prof. Awaisi ini punya teori yang dia sebut sebagai namanya Circle of Barokah. Jadi Prof. Awaisi ini merumuskan satu pemetaan geopolitik di Baitul Maqdis, di Timur Tengah, khususnya di Baitul Maqdis, berdasarkan surat Al-Isra ayat 1. Tuh, rekan-rekan bisa lihat sendiri di screen. Kang Depi bisa terlihat ya perubahan slide-nya? Terlihat, San. Ya, itu ada surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Itu poin pertama, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu poin kedua. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Jadi berdasarkan ayat surat Al-Isra ayat 1 ini dan background hubungan internasional dari Prof. Awaisi memetakan 3 lingkaran keberkahan, karena ada kata barok. Nah, di sana ada 3 lingkaran keberkahan dalam konteks penjajahan dan pembebasan Baitul Maqdis, itu Palestina. Jadi kenapa ada lingkaran? Poin pentingnya di lingkaran pertama, lingkaran kedua, dan lingkaran ketiga itu rekan-rekan bisa baca. Inner circle itu lingkaran pertama, lingkaran inti. Kemudian ada second circle, lingkaran kedua. Kemudian ada third circle, itu lingkaran ketiga. Karena di situ ada lafad barokna, itu keberkahan. Kemudian ada haulah. Haulah itu kan di sekelilingnya. Nah, Prof. Awaisi ini memahami di sekelilingnya itu di sekeliling pusat keberkahan. Kemudian Prof. Awaisi memetakan itu dalam konteks geopolitik di Timur Tengah.
yaitu inner circle adalah Masjidil Aqsa, masjidnya. Kemudian Prof. Awaisi karena tumbuh dalam tradisi akademik di Barat, Prof. Awaisi merasa perlu untuk merumuskan istilah baru gitu, untuk merujuk pada Baitul Maqdis, yaitu Islamic Jerusalem. Jadi Islamic Jerusalem itu istilah Prof. Awaisi untuk mengganti istilah Baitul Maqdis. Kemudian itu di bawah di bawah redaksi ayat itu ada gambar, dan itu lingkarannya ada yang biru itu lingkaran inner circle, kemudian yang hijau itu second circle-nya, Syam dan Egypt. Syam itu karena konteksnya ini bukan teritori modern, jadi Syam itu kan masuk ke Lebanon, Suriah, Palestina sekarang itu. Dan Egypt itu Mesir. Kemudian yang third circle itu hubungan antara yang second circle dengan Mekah, karena di redaksi ayat itu ada redaksi di ayat 1 Al-Isra itu ada redaksi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Prof. Awaisi mencoba memetakan itu dengan mengaitkan bagaimana secara geografi, secara geopolitik Masjidil Haram itu berkaitan dengan Masjidil Aqsa yang berada di Baitul Maqdis di Madinah. Nah, itu petanya. Dan ini yang membuat saya tertarik untuk memetakan secara geopolitik, sehingga secara pribadi saya bertanya, kenapa Persia atau Iran tidak masuk dalam circle-circle ini? Gitu. Ini memang justifikasi subjektif saya kenapa harus menerjemahkan buku ini. Jadi kan kata Prof. Awaisi, karena peta Al-Qur'annya seperti ini, nah pembebasan Baitul Maqdisnya itu tidak bisa dilepaskan dari lingkaran-lingkaran yang ada di ayat 1 ini gitu. Egyptnya harus bebas dulu, Syamnya juga harus bebas dulu, dan lain sebagainya. Meskipun nanti pada akhirnya untuk kondisi kontemporer, Prof. Awaisi juga mempertimbangkan Turki. Tapi itu mungkin bisa dikaji di lain waktu. Jadi itu pertanyaannya berangkat dari teori Prof. Awaisi. Kenapa wilayah Persia atau yang sekarang itu didirikan di atas wilayah Persia itu negara Republik Islam Iran atau Republik Syiah Iran itu tidak masuk dalam peta pembebasan Baitul Maqdis. Padahal kalau teman-teman baca berita buku ya mungkin 2-30 tahun terakhir, sekali lagi yang tadi di awal saya bilang, Iran itu adalah salah satu negara yang menjadikan pembelaannya terhadap Palestina dan sikap anti Amerikanya itu sebagai brand, sebagai apa istilahnya labeling negara mereka di dunia Muslim. Misalnya kalau teman-teman cek nanti misalnya di Wikipedia atau di Google itu hari Al-Quds tiap tanggal 17 atau saya lupa lagi itu hari Al-Quds. Hari Al-Quds itu kan hari kita turun ke jalan, pasang yel-yel anti Israel, kemudian pasang bendera-bendera Palestina, itu justru dimulai oleh negara Iran. Karena negara Iran dalam konteks ini berkepentingan untuk merebut simpati warga Muslim di dunia agar mendukung, agar bersikap positif terhadap eksistensi negara Iran itu sendiri. Dan salah satu cara yang paling mujarab adalah menjadikan isu Palestina sebagai salah satu isu terdepan bagi negara Iran itu sendiri. Nah ini buku yang sebelah kanan itu buku aslinya, buku cover buku aslinya, Trita Fasri, Three Church Alliance. Sebenarnya
Treachers itu kalau teman-teman nanti cek lagi misalnya di Oxford atau di Google Translate, treachers itu maknanya lebih dalam dari sekedar hubungan rahasia sebenarnya, bukan persekutuan. Jadi treachers itu sebenarnya kalau merujuk pada bahasa aslinya itu treachers itu kan bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris serapan dari bahasa Perancis ketika saya cek itu. Jadi treachers itu artinya pengkhianatan. Jadi maksudnya Tritapersah itu mau bilang kalau ketika milih dua kata ini, Treachers Alliance itu jadi aliansi 3 negara yang berkhianat gitu. Treachers itu bukan persekutuan, bukan sekedar hubungan rahasia gitu. Jadi kan kalau terjemahan bahasa Indonesia ini terjemahan yang agak fleksibel gitu, tidak letterless, merujuk pada redaksi aslinya. Jadi itu redaksi aslinya. Nah ini saya masuk ke poin-poin pentingnya saja karena teman-teman nanti bisa baca bukunya sendiri di Al-Qur'an juga bisa, ke saya juga bisa, nanti bisa baca bukunya. Kenapa buku ini penting? What makes this book important? Jadi buku ini berdasarkan 130 wawancara mendalam dari atau terhadap 3 pejabat penting, baik di Iran, di Israel, dan Amerika Serikat. Jadi kalau teman-teman pernah belajar metodologi penelitian, gitu, kenapa buku ini meyakinkan dan sulit dibantah kebenarannya? Jadi ada istilah metode wawancara triangulasi. Jadi kalau teman-teman misalnya ada satu persoalan dan itu melibatkan 3 pihak, metodologi yang paling meyakinkan untuk menjelaskan persoalan itu adalah dengan mewawancarai 3 pihak itu sendiri. Tuh. Jadi kalau kita ngomongin hubungan Iran, Israel, Amerika Serikat, metodologi yang paling mujarab dan yang paling meyakinkan adalah mewawancarai 3 pihak tersebut. Gitu. Ya sederhananya kalau ada bus kecelakaan, misalnya ada satu surat kabar hanya mewawancarai supirnya, atau surat kabar A misalnya cuma wawancara terhadap supir, surat kabar B mewawancarai kondekturnya, surat kabar C mewawancarai penumpangnya. Nah ini ada surat kabar D, dia bikin berita dengan mewawancarai supirnya, kondekturnya, dan penumpangnya. Secara metodologi, surat kabar D lah yang paling terpercaya dan susah dibantah. Karena bisa jadi apa yang dialami supir itu tidak apa yang disampaikan oleh supir itu tidak diwakili atau tidak mewakili apa yang dilihat atau dialami oleh penumpangnya misalnya, karena kan supir duduk di depan, penumpang duduk di belakang dan lain sebagainya. Itu pertama, kenapa buku ini penting. Secara akademik dan ilmiah saya kira ini buku yang bukan abal-abal gitu. Yang kedua, kenapa buku ini penting? This book covered long period of relationship between these 3 countries. Jadi yang dibahas oleh buku ini bukan cuma 1-2 tahun hubungan Israel, Iran, dan Amerika Serikat. Ini yang dibahas buku ini adalah long period, jadi periodenya panjang. Dari dekade 50-an, bahkan sebelum rezim Syah berdiri itu, sampai Ahmadinejad kalau tidak salah, 2005-an. Jadi ini membahas 50 tahun hubungan putus nyambungnya gitu ya antara Israel, Iran, dan Amerika Serikat. Nah, ketika kita bisa membahas hubungan yang begitu panjang dari 3 negara, it gave us a pattern of relationship. Jadi kalau kita bisa membahas cakupan yang lebih panjang dari satu hubungan gitu, kita bisa menemukan pattern. Pattern itu pola hubungan gitu. Maksudnya pola hubungan itu apa sih yang membuat Iran dan Israel baikan? Apa sih yang membuat Iran itu
eh, apa yang membuat Iran itu mendekati Amerika Serikat, apa yang membuat Iran cenderung menahan statement publiknya terhadap Israel gitu. Apa yang membuat Iran itu memusuhi blok Arab, apa yang membuat Iran itu mendekati blok Arab. Itu bisa ketahuan gitu. Karena yang dibahas buku ini 50 tahun. Jadi dekade 60, dekade 70, dekade 80, dekade 90 gitu. Jadi ada pattern, ada pola. Misalnya kalau sederhananya lagi ini, misalnya kalau ada suami istri sudah rumah tangga 1-2 tahun belum ketahuan patternnya, belum ketahuan pola hubungannya. Tapi misalnya kalau teman-teman tanya ke nenek kakek teman-teman misalnya, apa sih yang membuat nenek dan teman-teman itu konflik misalnya? Oh, kalau misalnya kalau mau berangkat ke kondangan kakeknya nggak mandi dulu misalnya. Itu biasanya di konflik dan itu pattern itu kan harus ada yang berulang. Kalau sekali 2 kali terjadi itu bukan pattern namanya. Tapi kalau itu berulang-ulang kali terjadi, misalnya setiap mendung setelah mendung itu keluar hujan, berarti patternnya itu ketika mendung ya pasti hujan misalnya. Itu pattern namanya. Yang ketiga ini yang sebenarnya ini kesimpulan minor sebenarnya. Maksudnya kesimpulan minor itu bukan bagian general dari buku ini yang penting, tapi bagi saya yang penting, bagi kita warga negara Indonesia dan Muslim, some findings itu beberapa temuan buku ini adalah ada istilah itu di Israel, mungkin ini memang kalau di kajian akademik hubungan internasional mungkin ini cukup familiar. Israel itu waktu presidennya David Ben-Gurion itu punya pemahaman kebijakan luar negeri yang disebut peripheral doctrine. Periphery doctrine. Jadi ini memang saya sebagai penerjemah juga cukup lama memutuskan untuk menemukan redaksi bahasa Indonesia yang tepat gitu. Doktrin pinggirankah? Sehingga pada akhirnya saya di buku terjemahan itu memutuskan untuk pakai redaksi bahasa Inggrisnya gitu, doktrin periperial. Jadi Israel ini punya doktrin periperial. Jadi periperial itu pinggiran. Nah, teman-teman bisa bayangkan letak geografis Israel dan Iran. Itu letak geografis Israel dan Iran itu khususnya letak geografis Iran. Jadi letak geografis Iran itu terletak secara geografis ini terletak di luar wilayah blok Arab. Jadi kan blok Arab itu yang paling utama itu kan Teluk Arab. Teluk Arab itu kan yang paling banyak Saudinya, kemudian pinggirannya itu kan ada Yaman, ada Oman, ada UAE, ada Qatar di situ dan lain sebagainya. Dan Arab juga kan bagian Afrika Utara, Mesir dan sampai ke barat. Gitu. Nah, yang dimaksud dengan doktrin periperial Israel itu dulu waktu David Ben-Gurion jadi presiden punya pandangan begini. Israel itu kan hidup di Timur Tengah yang mayoritas warga Arab. Tapi Israel itu bukan etnis Arab. Yahudi maksudnya. Nah, Iran juga secara umum sebenarnya secara geografis tinggal dalam wilayah Middle East, which is itu secara umum dipahami oleh orang umum adalah negara-negara Arab. Tapi Iran juga etnisnya itu bukan Arab, Persia. Nah, Presiden Israel waktu itu David Ben-Gurion punya keyakinan begini, Israel itu kan negara yang terkepung dengan dirinya sendiri oleh negara-negara Arab sehingga mereka terasing sebenarnya, minoritas. Itu salah sendiri mau bikin negara di wilayah Arab. Nah, Israel itu punya keyakinan kalau mau bertahan
di negara Israel yang sekarang itu dia harus menjalin hubungan baik dan dekat dengan wilayah pinggiran Arab yang juga penduduknya itu bukan etnis Arab. Ketemulah Iran. Jadi Israel ini sempat punya keyakinan bahwa saya memang harus punya hubungan baik sama Iran. Karena Iran itu sama dengan Israel. Pertama, sama-sama tinggal di wilayah negara Arab, tapi pada saat yang sama-sama bukan etnis Arab. Israel itu Yahudi, Iran itu Persia. Jadi itulah doktrin periperial. Nah, yang kedua yang mungkin juga subjektif saya penting itu, Iran itu ini kalau tidak salah keterangan dari pejabat wawancara dari pejabat Iran kalau tidak salah ada standar ganda double policy. Jadi Iran itu pejabat-pejabat negaranya punya code of conduct, istilahnya punya code of conduct atau etika menyampaikan statement di publik, ada rhetorical policy. Jadi kebijakan retoris, kebijakan istilahnya lip service lah. Jadi maksudnya begini, pejabat-pejabat Iran itu kalau ngomong di media, kalau memberikan statement di publik itu pasti mengecam Israel, harus itu. Pokoknya kalau ngomong tentang Israel, bubarkan Israel, dan yang Israel itu harus seperti itu. Itu kebijakan retorik gitu. Kebijakan retorik. Tapi Iran juga punya kebijakan operasional. Kebijakan operasional itu ya kebijakan di belakang layar. Maksudnya kalau di depan kamera itu pejabat Iran harus bilang kita harus hancurkan Yahudi, hantam Israel dan lain sebagainya, tapi di belakang Iran juga tetap punya kepentingan jangka pendek untuk mempertahankan eksistensinya di Timur Tengah dan tetap mempunyai hubungan baik atau hubungan bisa ekonomi, bisa militer dengan Israel itu sendiri. Misalnya dulu waktu perang dengan Irak kalau tidak salah. Nanti bisa dibaca lagi. Saya juga lupa sudah setahun yang lalu. Jadi Iran itu ada satu keterangan di buku itu ya, kalau mau beli senjata, waktu itu kan belum banyak penjual senjata. Masih Amerika yang dominan. Ya brokernya itu Israel gitu. Jadi Iran kalau mau beli senjata ke Amerika via Israel. Kemudian juga waktu Shah Pahlavi itu, misalnya Iran pernah kerjasama bikin pipa minyak. Dan itu kerjasama sama Israel dan lain sebagainya. Jadi itu beberapa poin penting dari buku ini. Sudah banyak, satu lagi saja. Jadi buku ini enak paparannya dan sangat perlu. Jadi buku ini buku disertasi hubungan internasional, dan seharusnya mungkin kalau yang background-nya bukan HI atau background-nya bukan akademik akan sangat sulit, tapi ternyata tidak. Sepanjang saya baca itu paparannya lebih populis gitu, lebih enak, lebih bisa dibaca gitu. Karena buku ini meskipun background-nya adalah studi internasional atau hubungan internasional, pendekatannya historis gitu. Dia memotret itu secara periodik gitu. Misalnya dari zaman Shah Pahlavi, kemudian datang Khomeini, kemudian datang Hashim Rafsanjani misalnya, kemudian Ahmadinejad. Di Israel misalnya dari zaman dari zaman David Ben Gurion sampai sekarang, sampai yang seperiode dengan Ahmadinejad, saya lupa lagi. Kemudian di AS juga sama gitu. Jadi buku ini mencoba mengkomparasikan kebijakan presiden-presiden baik di Israel, di Iran, dan Amerika Serikat di periode yang sama gitu. Bill Clinton, Nixon misalnya, bapaknya George Bush sekarang misalnya gitu. Tapi secara umum buku ini dibagi oleh dua periode. Jadi periode Perang Dingin itu pasca Perang Dunia I sampai sebelum
Uni Soviet runtuh 90-an. Jadi era kalau di buku itu disebut era bipolar. Era bipolar itu kan era perang dingin. Jadi yang jadi negara adidaya USSR dan Uni Soviet, maksudnya dan Amerika Serikat. Kemudian era unipolar. Unipolar itu karena USSR runtuh, jadi pecah jadi berbagai negara. Kemudian AS, Amerika Serikat, jadi satu-satunya polisi dunia. Dan secara teori, kata Trita Parsi, setiap negara regional, setiap negara yang ingin menjadi regional power itu harus punya akses atau tanda kutip restu dari polisi dunia itu, yaitu Amerika Serikat. Nah, setiap babnya memiliki rekaman peristiwa penting yang menjadi faktor pasang surut hubungan tiga negara. Itu yang saya sebut pattern. Jadi kalau misalnya memang dinamisnya hubungan bilateral atau multilateral itu kan logikanya kan logika yang sederhana. Misalnya musuh dari musuh kamu adalah musuh dari musuh kita adalah teman kita. Misalnya. Meskipun nanti misalnya ada analis yang pro Iran itu bilang the enemy of my enemy is my enemy gitu. Musuh dari musuh saya tetap musuh saya gitu. Bukan teman gitu. Itu menarik juga. Membaca buku ini seperti menonton sinetron layar kaca, puluhan episode yang mirip sinetron Prambors. Maksudnya begini, kalau ini kan memang saya juga background-nya bukan hubungan internasional, tapi kira-kira begini untuk memetakan Timur Tengah itu. Kalau saya boleh simplifikasi. Jadi Timur Tengah itu seperti terminal, gitu ya. Kalau saya bayangkan itu, maksud terminal di sini itu wilayah basah. Di terminal kan wilayah basah, uang berputar di situ, transportasi berputar di situ. Timur Tengah wilayah basah karena emas di situ, minyak di situ dan lalu lintas perdagangan juga di situ. Nah, wilayah basah ini pasti punya penguasa utamanya. Penguasa utamanya itu sejak perang, khususnya sejak era unipolar, pasca USSR runtuh itu ya Amerika Serikat. Nah, tapi Amerika Serikat kan nggak tinggal di situ, nggak tinggal di Timur Tengah. Nah, negara-negara yang potensial di Timur Tengah lah yang akan menjadi dalam istilah HI itu regional power, jadi penguasa regional di situ. Nah, untuk jadi penguasa regional di situ, tetap harus punya restu, punya akses ke penguasa dunianya, polisi dunianya, yaitu Amerika Serikat. Disitulah dinamika hubungan Israel, Amerika Serikat, dan mungkin kalau sekarang, tapi saya juga nggak begitu paham, Turki harus secara dinamis gitu ya, dan secara pintar dan licin membina hubungan dengan Amerika Serikat. Tapi penguasa regional itu kan tidak tunggal gitu. Pada waktu itu ya Iran dan Israel. Nah, dua preman lokal ini yang ada di Palestina ini yang mencoba menjadi penguasa regional itu ada persaingan juga, tapi juga ada momen-momen tertentu yang mereka itu ya bekerja sama dengan kepentingan-kepentingan pragmatis dan jangka pendek. Nah, sebenarnya kesimpulan dari Trita Parsi itu sebenarnya begini. Kenapa Iran Israel dipilih sebagai studi kasus? Karena Iran dan Israel ini adalah dua negara yang paling getol mempublikasikan dirinya sebagai negara yang sangat ideologis. Jadi Iran itu sangat mempublikasikan diri sebagai negara Islam, Syiah menjadi kelompok yang sangat didukung di negara tersebut. Begitu juga dengan Israel. Israel mentasbihkan dirinya sebagai negara Yahudi. Gitu. Nah ternyata, tapi dari kesimpulan Trita Parsi itu, ternyata enggak dalam kebijakan-kebijakan luar negerinya, Israel dan Iran itu pertimbangannya bukan ideologi,
Tapi pertimbangan pragmatis. Kalau butuh senjata ya baik-baikanlah sama Israel, baik-baikanlah sama Amerika. Kalau lagi nggak butuh senjata ya main kecam-kecaman gitu. Amerika juga kalau lagi nggak butuh sama Iran diembargo lah gitu ekonominya misalnya. Dan variabel yang paling penting adalah blok Arab. Blok Arab itu negara-negara Arab, negara Teluk lah. Kalau kalau Iran lagi dekat sama blok Arab, dan itu sangat penting karena kalau Iran ingin dekat sama blok Arab, Iran itu menjauhi Israel. Gitu. Tapi kalau Israel lagi perang sama blok Arab, misalnya waktu perang Irak itu Israel kan perlu senjata. Israel dekatnya ke Iran itu dekatnya ke Israel gitu karena perlu senjata. Jadi pertimbangannya begitu. Jadi meskipun Israel dan Iran itu negara ideologis, gitu ideologi Yahudi, ideologi Zionis dan ideologi Syiah, tapi dalam kebijakan luar negerinya ideologi itu nggak matching gitu. Tetap yang dipertimbangkan itu kebijakan-kebijakan pragmatis. Jadi jangka pendek maksudnya saya perlu senjata nih, ya udahlah nggak apa-apa meskipun saya di TV di segala macam itu mengecam Israel, tapi saya butuh beli senjata ke Amerika, tetap aja dekatnya ke Israel misalnya Iran. Begitu juga Israel. Nah itu jadi sebenarnya buku ini bisa jadi bagi saya misalnya yang masih mualaf di dunia geopolitik dan hubungan internasional membingungkan gitu. Ini bagaimana ini sebenarnya? Nah, bagi saya sih jangan salah fokus karena perhatian kita itu sebenarnya bukan dari hubungan mereka sebenarnya, tapi bagaimana nasib wilayah dan warga yang tinggal di Baitul Maqdis dalam perubahan situasi di Timur Tengah. Jadi kalau ada deal apapun, misalnya sekarang itu yang terakhir kan UAE sama Israel, Amerika segala macam itu harus dikuasai. Maksudnya kita harus tahu, kita harus paham, tapi fokus kita tuh tetap aja ke nasib dan bagaimana warga Baitul Maqdis itu nasibnya gitu. Saya kira ke sana poin-poin yang ingin saya arahkan dari menerjemahkan buku ini dan mempublikasikan buku ini, karena kembali lagi baca buku ini harus ada prolog. Prolog itu ya agenda pembebasan Baitul Maqdis. Jadi bukan soal itu kan ini kok bisa baikan, bisa berantem segala macam gitu ya. Memang bukan ideologi basisnya, pragmatis. Pragmatis itu kan begini, kalau lagi lapar itu kita bisa menghantam, kalau lagi kenyang kan kita diam-diam aja gitu. Pragmatis kan seperti itu. Karena misalnya teman-teman mungkin nanti bisa download ini, ada riset di luar negeri ini di Belgia kalau tidak salah. Ini disertasi tentang hubungan kebijakan luar negeri Turki di bawah AKP, di bawah Erdogan terhadap Iran dan Israel. Ini 2016, lebih muda, lebih mutakhir risetnya. Jadi can continue to change kesinambungan dan perubahan dalam hubungan triangulasi juga, triangle juga Turki, Palestina, Israel di bawah kepemimpinan AKP. AKP itu maksudnya Erdogan. Jadi mungkin ini juga akan membingungkan sendiri, tapi saya kira poinnya bukan masalah ini kok katanya melawan, tapi kok ada hubungan misalnya. Begitu juga di Indonesia. Indonesia kan secara statement itu negara Israel tidak sah, Palestina harus dibebaskan, tapi kan hubungan dagang tetap ada misalnya. Kurma Israel tetap berkembang di pasaran dan lain sebagainya semacamnya. Dan mungkin memang kajiannya tidak bisa 1-2 kali ketemu gitu. Saya juga perlu banyak baca lagi mengenai hal ini. Saya kira itu Kang Depi pengantar diskusi dari saya. Mudah-mudahan bisa sambil sharing. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kepada saudaraku semuanya, alhamdulillah barusan kita mendengarkan
stimulus mungkin ya dari Al-Ustad untuk kita semua. Sebelumnya mungkin terima kasih kepada Al-Ustad barusan telah menyampaikan materi secara umum terkait buku yang kita kaji kali ini. Gitu. Mungkin langsung saja gitu ya, karena keterbatasan waktu. Yang mau bertanya silahkan di chat. Nanti insya Allah saya akan bacakan langsung pada Ustadz. Gitu. Silahkan kepada saudara semuanya. Nanti mungkin mohon maaf gitu ya jika tidak semua pertanyaan saya bacakan gitu dan dijawab oleh Ustadz. Tapi terkait kejelasannya mungkin tadi sebagaimana yang Ustadz sampaikan bisa langsung dibaca saja bukunya karena memang pembahasan dari buku ini lumayan cukup luas juga gitu. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Sukron Mubarok. Jadi subjektivitas geopolitik itu lebih memengaruhi ya dari ideologi suatu negara dalam membaca peta konflik itu Ustadz. Bagaimana itu Ustadz? Langsung dijawab saja Ustadz. Ya, jadi ya kalau kesimpulan buku ini begitu. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman bisa lihat di YouTube-nya, Trita Parsi ini masih muda, kelahiran 70, jadi sekarang usianya 50, aktif di Twitter dan sebagainya, aktif juga masih nulis artikel-artikel tentang geopolitik Timur Tengah. Jadi Trita Parsi itu ditanya begini, sebenarnya kamu kamu milih Israel dan Iran itu kenapa? Kenapa Iran dan Israel menjadi studi kasus? Tuh. Nah, kata Trita Parsi seperti yang saya sebutkan, saya ingin melihat hubungan atau dampak ideologi suatu negara terhadap kebijakan negara itu. Nah, kata Trita Parsi setelah riset gitu, kata dia dalam kasus Israel dan Iran, ideologi Zionis dan ideologi Syiah itu di Iran tidak menjadi pertimbangan utama ketika kepentingan-kepentingan pragmatis itu mendesak untuk diprioritaskan. Misalnya, ini sebenarnya perspektifnya dari sebenarnya Trita Parsi ini orang Israel, keturunan Persia. Jadi tapi jadi imigran di Amerika. Jadi memang perspektifnya dia Iran gitu. Ya kata dia, Iran itu kan secara ideologis harusnya tidak punya hubungan apapun dengan Israel. Harusnya. Kalau ngikut ideologi dia, ideologi Syiah, dan kalau dia konsisten dengan pernyataan-pernyataan pejabat Iran di publik, kita harus ganyang Israel, kita harus bebaskan Palestina dan sebagainya. Harusnya kan kalau ngomong gitu dia nggak punya hubungan sama Israel. Kalau dia ideologis, tapi ternyata mereka tuh nggak ideologis, mereka itu pada momen-momen tertentu pragmatis. Gitu. Kalau ya itu peristiwanya misalnya ketika butuh senjata, yang jualan senjata kan Amerika Serikat. Gitu. Nah, agen Amerika Serikat di Timur Tengah itu ya Israel gitu. Malah sebenarnya yang bikin setan kecil, kemudian setan besar itu Amerika Serikat, setan kecil itu Israel, sebenarnya Iran gitu. Nah, maksudnya berarti ya itu sangat mudah dipahami kenapa Iran ingin mendekati Israel karena dia butuh senjata, butuh beli senjata ke Amerika Serikat. Sementara Iran langsung hubungan diplomatik ke Amerika Serikat kan memang nggak punya hubungan diplomatik. Nggak bisa langsung secara diplomatik juga nggak bisa. Dan memang Amerika Serikat juga kalau ada apa-apa di Timur Tengah ya pada waktu itu Israel lah, lewat Israel lah gitu. Jadi pertimbangannya bukan ideologis. Jadi buku ini mengungkap bahwa yaitu tadi misalnya seperti
Indonesia lah misalnya, nggak tahu sekarang masih diperpanjang nggak hubungan diplomatik kan nggak, tapi hubungan dagang ada kalau tidak salah dengan Israel. Mungkin nanti bisa dikoreksi. Hubungan dagang ada. Seharusnya kan enggak itu. Kalau ideologis, maksudnya ideologi itu kan ideologi Pancasila dan lain sebagainya, itu kita benar-benar nggak berhubungan lah, meskipun kita butuh kekurangan apa kan mungkin ada negara lain yang menyediakan stok impor yang sama gitu. Tapi kenapa Israel misalnya? Mungkin pertimbangannya bukan ideologi, tapi pertimbangannya pragmatis. Maksud pragmatis itu mungkin mungkin harganya lebih murah Israel itu. Harga kurmanya misalnya. Mungkin Israel itu lebih mudah perizinannya dan sebagainya. Bukan ideologi. Tapi sebenarnya kalau pertimbangan ideologi, apapun kemudahan yang diberikan kan harusnya enggak. Tapi ternyata iya gitu. Karena pertimbangannya bukan ideologi. Jadi gitu, maksud subjektif itu pokoknya kalau meskipun misalnya saya nggak setuju, ya nggak setuju tetap gitu. Tapi saya nggak setuju, tapi saya butuh makan gitu. Akhirnya saya mengesampingkan ketidaksetujuan saya, lalu berhubungan dengan pihak yang tidak saya setujui karena saya perlu makan. Misalnya. Itu maksudnya pragmatis itu begitu. Gitu Kang Depi. Ya, siap. Bagaimana mungkin cukup puas ya dari jawaban Ustadz barusan. Mungkin langsung saja Ustadz, nih ada pertanyaan lagi dari Ismail bin Burhanuddin. Jadi, apakah Israel sengaja ditaruh di dunia Arab agar wilayah Arab senantiasa konflik, tidak bisa bersatu? Ustadz. Nah, bagaimana Ustadz? Ya, ini itu tadi memang pendapatnya ada dua. Jadi kalau kita ikut logika Israel, kenapa negara Israel itu didirikan di lokasi yang sekarang, itu kan kalau ikut logika Israel kan itu tanah yang dijanjikan, itu the promised land. Di bawah Al-Aqsa kan ada kuil Nabi Sulaiman dan lain sebagainya gitu. Tapi kan kalau itu tadi saya kembali ke pandangan Prof. Awaisi. Jadi Israel ini sebenarnya kelanjutan imperialisme Barat sebenarnya. Dan dua-duanya saya kira tidak bertentangan gitu. Jadi memang pada akhirnya keberadaan Israel ini kan menjadi duri dalam daging bagi situasi geopolitik di Timur Tengah. Jadi yang paling umum diterima kan soal tanah yang dijanjikan, itu berarti faktor ideologi. Gitu. Kenapa Zionis itu milihnya di situ? Tapi kan sebenarnya bukan pertimbangan ideologi saja yang menjadi latar belakang di Turki Utsmani, tapi karena Turki Utsmani kalah, aturan perangnya itu kan wilayah yang kalah itu kan diambil oleh wilayah yang menang gitu. Nah, konteks itu kan Inggris dan Prancis. Inggris itu kan salah satu donor atau donatur perangnya itu kelompok Zionis. Nah, kelompok Zionis itu minta jatah. Itu saya kan udah biayain kamu perang. Gitu. Kamu sekarang punya wilayah banyak nih di Timur Tengah, saya minta dong di situ gitu. Yang sekarang didirikan negara Israel. Saya kira itu konteks historisnya seperti itu. Dan itu kan artinya itu menjadi kelanjutan imperialisme sebenarnya. Karena kehadiran kolonial semangat kolonialisme dan imperialisme itu sebenarnya tidak selesai ketika negara bangsa hadir gitu. Karena dengan adanya negara Israel dan teman-teman bisa ya ikuti sendiri latar belakang pendirian negara Israel itu kan ya semangat kolonial saya kira itu. Gitu Kang Depi. Baik, mungkin itu jawaban tadi dari Al Ustadz ya.
Sebelumnya Ustaz, ini boleh dibatasi sampai jam 17.20 Ustaz buat Ya, diskusi Ustaz. boleh, boleh. Ya, saya juga mau ada acara lagi. Mungkin 2 pertanyaan lagi Ustaz, gak apa-apa? Silahkan, silahkan, Kang Devi. Ya. Ini dari Syafrida Hanum. Assalamualaikum, Ustaz izin bertanya. Baru-baru ini kan Turki mengadakan pertemuan dengan Hamas. Bagaimana Ustadz membaca situasi ini? Apakah langkah yang diambil Presiden Erdogan ini akan berbenturan dengan kepentingan nasional Turki? Sebab Amerika Serikat sendiri berkomentar bahwa Turki kemungkinan akan terisolasi dari komunitas internasional. Silakan Ustadz. Saya tidak begitu paham kebijakan luar negeri Turki, apalagi hubungannya dengan Hamas atau Palestina. Tapi sejauh yang saya pahami, kalau lihat narasi-narasi Erdogan soal Palestina, soal Turki, soal Hamas, memang Erdogan ini memberikan investasi yang cukup besar terhadap isu Palestina dan Hamas gitu. Jadi saya kira ini menjadi langkah yang dipertimbangkan gitu. Jadi kalau misalnya apakah ini akan berbenturan dengan kepentingan nasional Turki? Saya kira iya. Tapi apakah ini tidak dipertimbangkan? Saya kira tidak. Ini tetap sudah dipertimbangkan oleh oleh Erdogan. Sama halnya sebenarnya keputusan-keputusan Erdogan sebelumnya, misalnya ketika reformasi konstitusi misalnya, kemudian yang paling akhir-akhir ini kan keputusan konversi Hagia Sophia. Yang paling penting ini kan soal kebijakan operasionalnya gitu. Jadi kalau misalnya AS komentar di media itu bahwa Turki akan terisolasi di komunitas internasional, ya tergantung nanti kita lihat gitu. Kebijakan operasional AS itu seperti apa ketika merespon kedekatan Erdogan dengan Hamas atau isu Palestina. Karena misalnya dalam isu Hagia Sophia juga komentarnya kan sama. Amerika mengecam, kemudian negara-negara yang mengecam. Tapi sekarang kondisinya saya kira belum ada perkembangan yang signifikan gitu, yang tanda kutip mengancam kepentingan nasional Turki. Gitu. Jadi apakah ini berbenturan? Bisa saja berbenturan dalam konteks ketidaksetujuan anggota-anggota negara NATO, misalnya kan kalau Turki kan gabung ke NATO, negara NATO itu kan banyak. Bisa aja kan keputusan Turki ini anggota NATO yang lain tuh nggak setuju, kemudian diisolasi. Tapi apakah itu tidak dipertimbangkan? Saya kira sudah dipertimbangkan matang-matang gitu, keputusan Erdogan ini. Jadi langkah-langkahnya saya kira terukur. Dan sekali lagi sih kalau soal Turki khususnya Turki Erdogan, AKP gitu tentang Hamas Palestina, ini menjadi poin pembeda gitu. Turki era Erdogan dengan Turki ya sebelum Erdogan, saya kira itu karena Turki kan sebelum masa Erdogan kan tidak begitu menyentuh isu Palestina, isu Israel gitu. Isu Palestina, Israel dan Timur Tengah. Karena rejimnya sekuler, dan sekuler itu kalau saya paham itu tidak ingin cari masalah lah di Timur Tengah. Rezim sekuler itu kebijakan luar negerinya, jadi mereka cenderung pasif. Kalau Erdogan ini kan aktif ya, sangat agresif, dan saya kira itu menjadi pembeda identitas politik yang beda antara kelompok Islamis di Turki dan kelompok sekuler. Saya kira itu. Baik Ustaz, makasih atas jawabannya. Ini mungkin satu lagi Ustaz ya, pertanyaan lumayan menarik juga gitu.
dari Sukron Mubarok, Ustaz. Jadi begini pertanyaannya. Dari mungkin setelah tadi dipaparkan, ini mempertanyakan, lalu bagaimana posisi kaum Muslim Sunni, Ustaz, gitu. Harus tetap begini saja. Kemudian biarkan kaum Syiah yang berkonfrontasi. Yang penting kedamaian dan kesejahteraan umat Muslim sedunia tidak diusik. Benar begitu, Ustaz? Ya, kalau pertanyaannya what next atau what to do gitu ya, apa yang harus dilakukan. Sebenarnya ini kan soal wawasan geopolitik gitu. Jadi kita melakukan satu dua hal itu yang bisa membedakan antara ya misalnya masyarakat awam dan masyarakat terdidik itu adalah tindakan kita tuh didasarkan pada pemahaman konteks yang lebih luas gitu. Misalnya apa yang harus dilakukan sebenarnya kalau sekali lagi saya merujuk Prof. Awaisi, sebenarnya ya kita lakukan aksi-aksi yang sudah dilakukan oleh misalnya organisasi-organisasi filantropi yang ada, misalnya bantuan kemanusiaan dan lain sebagainya. Tapi yang membedakan itu kan kita memahami konteks geopolitiknya gitu. Kita tidak serta-merta memahami ketika misalnya kampanye pembebasan Palestina itu masif di berbagai negara itu akan berujung baik pada nasib Palestina, ternyata enggak itu. Kita tidak secara baper gitu ya, tidak secara sporadis turun ke jalan, demo segala macam, aksi Palestina segala macam, apakah itu akan berdampak pada nasib warga Palestina? Itu yang harus diukur gitu saya kira. Jadi konteksnya ke sana. Kalau apa yang harus dilakukan, ya lakukan apa yang sedang dilakukan oleh organisasi-organisasi kemanusiaan yang ada gitu. Karena tahap diplomasi dan lain sebagainya juga saya kira kalau ujungnya adalah di PBB, ya teman-teman juga tahu bagaimana formasi kekuasaan di PBB saat ini. Saya kira itu. Tapi menarik ini teman-teman, nanti kita bisa diskusikan lagi. Memang kalau merujuk pada ini Prof. Awaisi cukup komprehensif saya kira pandangannya mengenai Baitul Maqdis. Prof. Awaisi ini justru memberikan step-step yang lebih konkret ketika konteksnya pembebasan Baitul Maqdis, misalnya menguatkan, misalnya tahap pertama ini menguatkan negara masing-masing, sampai misalnya bekerja sama dengan kelompok non-Muslim yang anti-Israel gitu. Karena misalnya Kristen juga ada yang anti-Israel, anti-Zionis, misalnya ada juga Kristen yang Zionis, tapi juga ada yang Kristen yang anti-Zionis misalnya. Dan yang paling mungkin kontroversial kita bisa perdebatkan untuk saat ini justru Prof. Awaisi justru memang mengusulkan untuk mendukung supremasi atau keaktifan politik luar negeri Turki gitu. Karena di Timur Tengah yang bisa diandalkan secara militer, secara politik, secara ekonomi ini yang sekarang kuat itu ya Turki misalnya. Kalau nanti mungkin berubah bisa jadi jalan pembebasannya juga berubah karena Suriah sedang bergejolak, misalnya Mesir juga dikuasai oleh kelompok yang tidak pro pembebasan Palestina dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu, Kang Devi. Ya, Ustaz. Baik, terima kasih, Ustaz, atas materinya dan juga jawaban-jawabannya. Insya Allah mungkin ini mewakili gitu ya dari pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Kepada saudara yang belum bisa disampaikan pertanyaannya, mungkin nanti Ustaz gak apa-apa ya, nanti di via chat ke Ustaz gitu. Ya. Gimana, Ustaz? Ya, mangga terbuka Ya, 24 jam. Tapi punten pami alhamdulillah. telat di Walerna. Ya, Ustaz, alhamdulillah. Nah, jadi silahkan nanti bagi saudara-saudara yang masih penasaran gitu ya, nanti bisa langsung chat langsung ke Ustadznya. Baik, Ustadz, sekali lagi mungkin terima kasih gitu ya atas diskusinya untuk hari ini. Cukup bisa menambah wawasan untuk kita semuanya.
terutama terkait isi dalam buku Tita Parsi ini. Sebelum ditutup, ini pada seluruh peserta ada pengumuman terkait kemarin kan bagi 10 pendaftar pertama gitu ya akan ada hadiah buku. Saya akan sebutkan langsung nama-namanya. Yang pertama Pak Priyatna Iskandar dari Jakarta Selatan. Beliau termasuk yang paling awal gitu ya mendaftarkan di diskusi kali ini. Kemudian Bapak Asep Solahuddin dari Sukabumi, Ani Latifah dari Jakarta Timur, terus Kang Ganjar Nugraha dari Depok, terus Bang Fuad dari Cisomang, Cikalong Wetan, terus ada lagi Hoirunisa Aspahani dari Bandung, Irfan Saiful Waton dari Kiara Condong, Bandung, Ismail dari Tasikmalaya, Waskito dari Sumedang. Nah, alhamdulillah, mungkin selamat bagi saudara yang telah tadi disebutkan nama-namanya mendapatkan buku Tita Parsi ini. Untuk yang lainnya, mungkin jika ingin buku nanti bisa ke Al-Fursan atau juga nanti bisa langsung ke Al-Ustad. Yang lainnya silakan boleh dibuka videonya karena kita sudah menganjak akhir acara gitu ya. Sebelum ditutup mungkin saya akan serahkan dulu ini kepada Ketua Al-Fursan, Kang Ihsan Abdul Haq. Mungkin ada yang ingin disampaikan, sepatah dua patah, saya persilahkan. Oke, terima kasih Kang Devi Agustian yang telah memimpin acara ini. Mohon izin Ustad, padahal mah cekap we Kang Devi teraskeun. Ustad, salam kenal Ustad. Ana Ihsan, muridnya Ustad Hadi. Oh ya ya, Kang Ihsan, insyaallah. Ustad Hadi. Di sini ada teman-teman dari berbagai daerah, Masya Allah, sampai ke Libya pun di Tripoli sudah hadir. Terima kasih bagi teman-teman yang telah antusias luar biasa. Ada Ustadz Priyatna Iskandar, ada Ustadz Sukron. Ustadz Sukron mantep nih fotonya. Kayak DNA Edit ini. Foto zoomnya. Kang Lalu Muhammad, salam kenal. Salam, Masya Allah, ini rekan saya di STID. Dan teman-teman yang lain, Kang Irfan. Ya, saya cuma bisa menyapa saja. Terima kasih telah hadir. Insya Allah bagi teman-teman, kita selalu mengadakan kajian per minggunya. Nanti di grup saya akan share beberapa kajian, bisa mengikutinya dengan free ya. Insya Allah setiap kajian ada door prize. Nah, itu mungkin Ustadz. Terakhir bagi teman-teman silakan dibuka videonya. Kita foto bareng. Nah, oke. Silakan dibuka videonya, teman-teman. Oke, Bang Sukron. Wih, Masya Allah. Silakan Kang Devi dipimpin lagi. Sudah ada fotonya? Kang Ihsan? Ya. Ya, 1, baik. 2, 3. Oh, agak sebagian nih yang. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Kang Ihsan telah menyampaikan sepatah dua patah. Mungkin selaku ketua sekaligus founding dari Al-Fursan ini. Mungkin untuk acara kali ini sampai di sini gitu ya. Kami dari panitia penyelenggara
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz yang telah berkenan mengisi kajian hari ini gitu ya. Mudah-mudahan apa yang tadi beliau sampaikan bisa kita cerna, bisa kita pahami, kemudian bisa menjadi buah pikir untuk kita ke depannya. Untuk para peserta semuanya, para guru-guru, para ustadz, para mahasiswa, dan yang lainnya, kami juga ucapkan terima kasih telah berpartisipasi di acara ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita terus berada dalam hal-hal positif seperti ini. Dari saya mungkin selaku moderator mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat atau tidak berkenan di hati saudara semuanya, mohon dimaafkan. Mungkin itu dari keterbatasan dan kebodohan dari saya pribadi. Sekian acara ini ditutup dengan resmi dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.